Kan registrasi dulu nih sama panitia supaya apa, jadi nggak kehilangan momen ya. Kok saya nggak bisa ikut, rupanya belum daftar ya kan. Oke, hari ini juga akan menjadi hari yang paling penting untuk kita semua, karena hari ini kita akan kampanye bagaimana supaya kita bebas stunting, karena cegah stunting itu penting, apalagi untuk anak-anak kita dengan konsumsi protein hewani. Apa itu protein hewani? Salah satunya yang paling mudah kita capai ataupun kita makan adalah telur, ya kan Pak ya, telur ya. Oke, satu hari satu telur aja itu udah sangat berguna untuk tubuh kita, tubuh anak-anak kita. Orang tuanya aja makan telur, masa anaknya nggak mau makan telur gitu ya kan. Oke, berikutnya juga kita mau informasikan, karena acara ini adalah acara yang sangat penting, mohon kerjasamanya juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berhadir di sini untuk tetap menjaga ketertiban dan kebersihan. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan area kegiatan kita ataupun event kita. Dengan cara apa? Caranya paling gampang adalah membuang sampah di tempatnya. Silakan Abang Ganteng. Iya. Siap, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak. Kita akan memulai acara. Tentu saja mohon mengisi tempat duduk yang telah disediakan, terutama kepada Bapak Ibu para tamu undangan, Bapak Camat dan Bapak Geci serta tim dari lomba memasak hari ini. Dan tentu saja kita akan mengawali pembukaan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok suaranya kurang semangat ya Bapak Ibu ya? Apakah belum mandi pagi? Belum sarapan. Belum sarapan? Nah, ini supaya lebih semangat nih ya Gaby ya, harus suara yang lebih besar dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan hanya anak-anak aja waktu lomba atau di pertemuan anak-anak, kok suaranya kecil? Nah, Bapak-Bapak Ibunya juga kecil gitu ya kan? Kita mau dengan suara yang paling luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Iya, senang sekali hari ini. Alhamdulillah ya, saya Agus dan rekan saya Jadi hari ini dipercaya menjadi MC dalam kegiatan yang luar biasa. Dinas Kesehatan Aceh, dari Ibu Desrita dari DP3A, dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, DPMG. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit demo mungkin ya, sebagai mengawali perlombaan bapak-bapak camat yang sudah siap nih untuk berkompetisi untuk menyiapkan makanan MPASI ya untuk balita kita gitu. Jadi sedikit saya sampaikan sebelum kita mulai perlombaannya secara singkat, apa bedanya makanan MPASI untuk anak usia 6 bulan, 9 bulan dan usia 1 tahun gitu ya. Jadi mungkin sedikit perbedaannya adalah nanti pada jumlah kalorinya. Kita tahu anak usia 6 bulan sampai usia 8 bulan itu membutuhkan tambahan kalori dari makanan pendamping ASI sebesar 200 kalori, sedangkan usia 9 sampai 11 bulan itu membutuhkan 300 kalori, dan di atas 1 tahun itu membutuhkan 550 kalori. Jadi otomatis makanan yang kita berikan jumlahnya juga akan menyesuaikan gitu ya. Jadi peralatan utama yang harus ada di dapur Bapak Ibu yang memiliki anak usia di atas 6 bulan adalah, yang pertama tidak boleh ketinggalan adalah salah satunya adalah saringan. Karena kita menyesuaikan tekstur anak usia 6 bulan itu pasti teksturnya makanannya harus diberikan makanan yang lumat. Karena selama 6 bulan dia hanya diberikan makanan cair. Begitu naik tekstur maka kita harus memberikan tekstur transisi dari makanan cair menuju makanan padat nanti pada saat dia usia di atas 1 tahun ya. Jadi tekstur transisinya itu adalah makanan lumat. Makanya ini tidak boleh ketinggalan. Ini adalah peralatan tempur yang paling penting yang harus ada di dapur Bapak Ibu jika memiliki anak yang masuk usia MPASI. Kemudian juga harus ada ulekan seperti ini. Ini juga bisa bantu untuk melumatkan makanan ya. Kemudian yang harus ada juga
bahan-bahannya itu makanan MPASI itu komposisinya tentunya harus lengkap ya, karena ASI itu juga kan komposisinya lengkap. Jadi pada saat kita memberikan makanan MPASI itu komposisinya juga harus lengkap dan seimbang. Harus ada karbohidratnya, ya. Kita orang Indonesia biasanya kita makan nasi ya, sebenarnya sumber karbohidrat itu bisa nasi, bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung ya. Tapi salah satunya contohnya kita bisa harus ada sumber karbohidratnya berupa makanan pokok, nasi di sini. Kemudian juga hari ini sumber protein hewaninya tentu sesuai dengan kampanye jagoan makan telur. Tema acara hari ini, maka kita sudah menyediakan telur sebagai salah satu contoh sumber protein hewaninya. Kemudian juga tidak lupa boleh ditambahkan sumber protein nabati, tapi komposisi sumber protein nabati dibandingkan dengan protein hewani tentu lebih diutamakan protein hewani. Tetap ada, tapi dia porsinya tentu lebih besar. Ya, kemudian juga harus ada sumber serat, di mana sumber serat di sini sumber vitamin dan mineral juga. Vitamin dan mineral kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nanti akan kita ukur berapa takarannya yang kita berikan untuk anak usia. Mungkin saya ambil salah satu contoh itu mungkin usia 6 sampai 8 bulan ya, kita membuat tekstur lumat. Nanti usia 6 sampai 8 bulan itu teksturnya adalah tekstur lumat. 9 bulan itu anaknya sudah harus diberikan tekstur yang lebih meningkat. Artinya pada saat dia sudah memasuki usia 9 bulan, biarpun bayinya belum tumbuh gigi, bukan berarti bayinya harus terus-menerus diberikan tekstur yang lumat. Usia 9 bulan sudah boleh diberikan tekstur yang lebih kasar sedikit. Artinya kalau misalnya dibikin bubur, nasi tim seperti itu sudah tidak perlu disaring lagi. Sudah tidak perlu dilumat halus tanpa ampas seperti itu ya. Jadi 9 bulan itu sudah boleh dicincang kasar. Kemudian di atas 1 tahun nasinya sudah boleh seperti makanan keluarga, sudah boleh makanan seperti ini. Komposisinya tetap harus lengkap, ada nasi, ada protein hewani, ada sayur dan buah-buahan, dan ada protein nabatinya juga. Tidak boleh dilupakan juga adalah sumber lemak ya. Jadi di sini contohnya ini sudah dibuat sayur bayam dan wortel kuah bening, tapi kita juga bisa mendapatkan sumber lemak dari sayur yang kita berikan dengan kuah santan. Ya, jadi tidak harus melulu harus menambahkan lemak yang mahal-mahal gitu ya. Kalau mau MPASI kadang-kadang ibu-ibu suka pusing, harus beli minyak zaitun, harus beli butter, harus beli keju dan lain sebagainya. Padahal kita bisa mengolahnya dengan menambahkan santan, bisa diolah di sayurnya, bisa diolah di protein hewaninya gitu ya untuk menambahkan lemak. Mungkin kita mulai untuk ini ya, membuat tekstur. Kita pindah ke sini ya, panas sekali. Ya, kita pindah ke sini ya. Oke, boleh. Oke, jadi kita mulai. Dari depan aja tuh, dari depan. Sini dulu. Ya, jadi sebagai contoh untuk makanan usia anak 6 sampai 8 bulan itu dia membutuhkan 200 kalori tambahan dari MPASI. Artinya dia tetap diberikan ASI, dia tetap menyusui semau bayi ya di usia 6 bulan, tapi kita tambahkan 200 kalori yang tidak bisa tercukupi dari ASI. Itu kalau misalnya kita buat makanan, kira-kira yang kita berikan takarannya itu untuk karbohidratnya bisa kita berikan sekitar 20 gram. Bapak Ibu bisa mengarah ke sini ya. Kita menyesuaikan. Ini kelihatan sudah panas. Kasihan dokter Mutianya kalau di luar ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kita balik kursinya ya, biar bisa lebih terlihat. Saya bantu dokter. Oke, jadi dokter memang harus ada timbangan makanan ya dokter ya? Sebaiknya ya. Sebaiknya. Iya. Biar saya kita bantu tahu pegang. persis, supaya kita tahu persis berapa takaran yang harus diberikan gitu ya. Oh, begitu. Jadi untuk anak usia 6 bulan itu sumber karbohidratnya itu bisa diberikan sebanyak 20 gram. Kemudian untuk protein hewaninya, Ini mama-mama biasanya pakai sendok nasi terus, Bu. ya, kalau misalnya Satu centong. tidak wajib ya sebenarnya Iya. harus ada timbangan, tapi nasi 20 gram itu kira-kira sekitar. Oh, gitu ya. Jadi kalau mungkin 1 sendok makan ya. Iya. Sendok makan. 1 sendok makan ya, bukan 1 sendok nasi. Ya? 1 centong maksudnya. Ya, 1 centong.
Kemudian untuk sumber protein hewaninya kita menggunakan telur. Nah, protein hewani ini boleh sekitar 20 gram juga ya. Jadi ini mungkin kalau ini satu kan besar. 63 ya dokter ya. Berarti harus dibelah ya. Nah, jadi bingung nih dokter, gimana kalau belahnya kebanyakan telur putih dibandingkan telur merahnya gitu. Apa nggak usah dipikirin. Nggak usah pikirin kali ya. Mau nggak jadi makan anaknya. Oke, udah pas ya dokter ya. Kita sendiri. Iya. Kemudian nanti untuk sayurnya juga. Sayurnya, nah ini kegemaran saya nih sama anak-anak dokter. Bayam ya. Apa aja, yang penting sayur. Oke. Sayurnya sudah cukup itu dokter? Ya, jadi sebenarnya pada anak usia MPASI sayur itu tidak perlu diberikan terlalu banyak. Oh. Karena meskipun dia sebenarnya adalah bahan makanan sumber vitamin dan mineral yang memang diperlukan untuk anak-anak juga, tapi dia mengandung serat. Betul. Serat yang cukup tinggi. Artinya kalau kita berikan terlalu banyak dengan bayi yang ukuran lambungnya masih cukup kecil, Betul. kalau diberikan serat yang lebih banyak maka dia lebih cepat kenyang. Oh. Takutnya sumber protein hewani yang harusnya lebih penting jadinya tidak bisa masuk gitu ya. Seperti itu, Jadi dokter. tetap harus ada, cuman jumlahnya tidak sebanyak kebutuhan orang dewasa. Iya. Jadi isi piring anak MPASI dengan isi piring orang dewasa itu tentunya beda ya. Betul. Kalau misalnya orang dewasa setengah piringnya harus kita isi dengan sayur dan buah, tapi kalau anak MPASI tidak perlu sebanyak itu. Seperti itu dokter ya. Oke. Jadi kalau terlalu banyak makan sayur juga nggak bagus ya dokter ya jadinya ya. Akan sering dia mudah buang air besar jadinya ya. Ya, sebenarnya yang kita takutkan adalah terlalu banyak serat juga bisa menghambat penyerapan zat bergizi yang penting seperti itu pada anak-anak usia MPASI. Ya, jadi untuk sayur dan sayur nabatinya itu bisa sekitar 20 gram juga ya. Oke. Lumat jadi satu. Sebenarnya yang ideal adalah ini nasinya bisa dimasak lagi menjadi nasi lumat. Yang di sini kan adanya nasinya nasi biasa ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kompor, itu bisa dibuat nasi lumat dengan perbandingan nasi dan air itu 2:1. Jadi misalnya tadi nasinya segini, airnya itu 2 kalinya. Kemudian nasinya dimasak lagi sampai menjadi bubur bersama dengan lauknya yang sudah dihaluskan, nanti baru disaring bersama. Aduh, enak sekali ini dokter nih. Jadi mungkin ini untuk memudahkan, mungkin kita ulek dulu supaya nanti memudahkan untuk penyaringannya ya. Dipeh-peh dulu ya dokter. Iya. Iya. Boleh menggunakan saringan sebenarnya atau boleh menggunakan Blender ulekan. gimana dokter? Kalau menggunakan blender itu biasanya dia jatuhnya jadi terlalu Hancur ya? halus ya. Halus, Terlalu oke. halus. Jadi sebenarnya lebih baik menggunakan saringan. Jadi supaya ada tekstur makanannya juga ya dokter Iya. ya, supaya dia terbiasa ya Ya. mengunyah. Iya. Dokter ini boleh taruh garam lagi nggak dok? Atau taruh apa gitu bumbu penyedap? Sebetulnya kalau misalnya mau diberikan bumbu ya, misalnya bawang, untuk memberikan aroma dan rasa itu diperbolehkan gitu ya. Tapi penggunaan garam dan gula tambahan itu memang kebutuhan garam dan gula pada anak usia MPASI di bawah 1 tahun terutama itu sangat-sangat kecil sekali. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Oh seperti itu. iya. Jadi kan kadang-kadang kan sukanya mama-mama ya pas dirasa ini kurang asin gitu ya kan. Iya. Jadi level rasanya itu level rasa mama-mama bukan adik bayi gitu ya kan. Betul. Belum lagi bapaknya datang, kayaknya enak. Kok kau kurang cabe ya? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kuah santan sebagai kuah sayurnya itu bisa untuk menambahkan kadar lemaknya pada MPASI-nya seperti itu. Jadi boleh dokter kalau puasa? Boleh. Jadi pada saat MPASI dari anak usia 6 bulan itu sudah boleh diberikan santan. Kadang-kadang Masya ibunya suka Allah. takut ya, nggak mau diberikan santan karena takut anaknya mencret ya, biasanya tidak mau, takut Iya. kembung dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah boleh dari sejak usia 6 bulan apa yang dimakan oleh ibunya sebenarnya boleh kita olah menjadi makanan MPASI. Tidak harus masak terpisah sebetulnya. Oh gitu. Jadi apa yang Jadi nggak repot ya dokter Iya. ya? Habis-habisin gas. Betul, gitu ya. Jadi makanan MPASI bisa diolah dari beras, kemudian dijadikan bubur, atau bisa dibuat seperti ini, gitu ya. Jadi nasinya dimasak menjadi bubur lumat, baru kemudian disaring. Karena kebetulan hari ini demonya tidak ada kompor, jadi kita upamakan ini adalah proses melumat si nasi tadi Melumatnya. menjadi
nasi lumat gitu ya, baru nanti kemudian disaring. Nah, kalau misalnya sudah dilumat, untuk tekstur yang seperti ini sebenarnya sudah boleh diberikan untuk anak usia 9 bulan ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini untuk 9 bulan sebenarnya sudah boleh karena dia sudah dicincang kasar. Ya. Iya, oke. Nah, kemudian diapain nih dokter? Setelah itu untuk anak usia 6 sampai 8 bulan karena tadi teksturnya lumat, maka harus kita saring. Oh. Ini makanya sebenarnya bapak-bapak nih yang harus ikut Oh, karena iya. kebutuhan tenaga untuk menyaring ini sebenarnya butuh tenaga yang luar biasa ya dokter butuh ya. tenaga ekstra dan lumayan gitu ya. Masalahnya saringan itu kalau sama bapak dan anaknya yang laki-laki udah dipakai untuk nangkap ikan laga, Bu. Betul juga ya. Sudah dipakai untuk Nggak dipakai lagi untuk ini. Jangan dicampur-campur ya. Iya. Bahaya nanti. Oke. Oh, gitu ya dokter ya saringnya Jadi ya. disaring sampai dia teksturnya nanti yang kita ambil adalah yang keluar dari belakangnya saringan ya. Kalau 9 bulan sebenarnya nggak perlu lagi disaring Ya, lagi kalau ya. 9 bulan sebenarnya sudah tidak perlu disaring seperti ini. Ini adalah tekstur lumat untuk anak usia 6 sampai 8 bulan. Ya, jadi Oke. tekstur yang seperti ini kalau tadi dibuat nasi lumat dari bubur dari nasi bubur itu sudah boleh diberikan untuk anak usia 9 sampai 11 bulan. Dokter, ini mau nanya, ngaruh nggak rasa sama anak-anak dokter? Sangat. Rasa apa nih? Rasa apa aja rasa makanan yang dimakan itu dokter? Iya, itu dia makanya kenapa kita harus memperkenalkan berbagai variasi makanan sejak usia 6 bulan gitu ya. Karena anak itu akan mengenal rasa. Kalau misalnya kita hanya memberikan makanan yang itu-itu saja, tentunya dia akan ada resiko untuk menjadi kesulitan makan. Oh gitu. Ada Jadi- kesulitan makan. Jadi rasa itu harus variatif juga Iya, diberikan ya? rasa itu beragam harus ya? variatif, harus beragam supaya dia bisa mengenal rasa. Yang penting jangan rasa ditinggalkan gitu ya. curhat ya. Curhat. Oke. Iya. Memang mungkin pada saat kita kenalkan anak belum tentu langsung mau gitu Iya. ya. Kadang-kadang perlu ditawarkan sampai 10 sampai 15 kali sampai anak itu memutuskan dia suka makan makanan itu. Oke, siap. Jadi ibunya tidak boleh menyerah. Jadi boleh harus tawarkan terus-menerus kalau misalnya belum suka terhadap satu Oke. makanan tersebut. Kayaknya dokter udah cukup dokter. Kalau semuanya nanti kita Berotot, habis ya? 1 jam nanti. Jadi contohnya nanti. Iya. Yang penting sudah ada contohnya. Aduh, udah macam perkedel itu dokter kalau mau digoreng nanti ya. Oke. Ya, jadi tekstur makanan anak usia 6 bulan itu lumat seperti ini. Kalau misalnya Aduh. dibalik dia tidak langsung tumpah. Kalau mau dikentalkan sedikit bisa dikentalkan. Yang penting begitu dibalik tidak langsung tumpah. Gitu ya. Jadi Tumpah, jangan ya? terlalu encer. Kalau Oke. misalnya anak yang baru mulai makan kadang-kadang dengan tekstur seperti ini dia masih ada apa namanya dilepeh gitu ya. Iya, Kalau lepeh, terlalu lepeh. padat boleh dikentalkan tapi sebaiknya dikentalkan dengan kuah sayurnya. Baik, Seperti baik, itu. baik. Ya, jadi kira-kira Oke, ini berarti udah jadi ya dokter ya? untuk anak usia 6 bulan ini sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini gimana nih mau kita praktekin suapin sama anak balitanya enggak? Ada yang mau disuapin? Mumpung ada dokter Mutia dari Aceh Peduli ASI, ada balitanya? Ada ya? Oke. Nang ning ning nang ning. Nah, peran bapaknya untuk memberikan semangat kepada adik bayinya untuk mau makan. Apapun gaya akan dilakukan oleh si bapak supaya anaknya mau makan ya. Boleh jadi badut, boleh jadi penyanyinya. Nang ning ning nang ning ning nang ning gitu. Kan supaya bantu emaknya kasih makan ya kan? Karena anak begitu mau disuapin kadang-kadang suka dilepeh karena nggak suka atau apa terkejut gitu ya kan. Jadi kalau ada bapaknya di samping gendong anaknya, mamanya yang suapin, bahagia kali itu keluarga cemara gitu ya. Jadi frekuensi makannya untuk anak usia 6 sampai 8 bulan itu kita bisa mulai dengan 2 sampai 3 sendok makan awalnya. Sampai kalau ini mangkok ukuran 250, anak usia 6-8 bulan itu porsi makannya mulai dari 2 sampai 3 sendok makan sampai setengah. Oh gitu. 125 ml sampai setengah mangkok porsi makannya. Oke. Ya. Jadi bukan porsi piring orang dewasa ya? Bukan ya. Itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali sehari dengan selingan. Ya, jadi buah ini bisa diberikan sebagai selingan. Selingan ya. Kalau misalnya masih 6 bulan berarti pisangnya bisa dihaluskan. Mhm. Tapi kalau misalnya anaknya sudah lebih besar, dia sudah bisa memegang makanannya sendiri, itu bisa diberikan
dijadikan sebagai finger food. Mhm. Anak 9 Dokter, bulan. kalau ini misalnya nggak habis, apakah bisa disimpan, dokter? Makanan ini Iya. bisa disimpan, Bisa. tapi suhunya harus diperhatikan. Jadi Wah. penyimpanan MPASI itu yang paling aman adalah suhunya harus di bawah suhu 5 derajat. Oh gitu. Ya. Atau pertumbuhan kuman itu tidak akan tumbuh di bawah 5 derajat dan di atas 60 Oke. derajat Celcius. Jadi selama ini saya salah dong, dokter? simpannya di ruangan. Enggak, saya makan. Iya. Makanya ayahnya gendut. Gitu kan. Ya, jadi jangan dibiarkan di suhu ruang terlalu lama. Oke, dokter. Baik, mungkin ada balita yang mau Oke. Dipersilakan balitanya. Itu umurnya Digendong berapa oleh bapaknya. Umurnya berapa ya balitanya ya? Udah 9 bulan kayaknya ya. Sudah di atas 1 tahun ya. Udah setahun itu Ini ya. buat 6 bulan nih sebenarnya. Oh iya. Kalau di atas 1 tahun sebenarnya sudah boleh diberikan Yang nasi biasa. iya, nasi biasa kayak orang dewasa ya. Iya. Iya, luar biasa Bapak teladan kita hari ini sudah hadir menggendong balitanya. Berapa tahun Pak usianya? 15 bulan. 15 bulan. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Sasha. Iya, kasih telur aja mungkin ya. Oke. Mm-mm. Ya, untuk baik, untuk berikutnya seremonial penyerahan ataupun pemberian MPASI kepada balita berkenan kepada Ibu Sri Dewi Kurniawati untuk menyuapi adik baik kita yang berusia 15 bulan ini. Mungkin bisa menyuapi telur ya. Syas makan telur. Iya, Sasha makan telur. Usia 15 bulan tekstur makanannya sudah bisa makanan biasa. Jadi mungkin dia bisa kita berikan Balitanya duduk di sini. Balitanya duduk di sini. Duduk sama ayahnya, duduk sama ayahnya. Ayahnya juga ikut. Digendong aja, Gak apa-apa, digendong aja bang. Hah? Digendong aja. Digendong Karena ya. kan- Oke, seperti itu ya. Silakan berkenan kepada Ibu Sri untuk duduk di tempat duduk ditemani oleh Ibu Mutia dari APA untuk bersama-sama kita menyaksikan pemberian MPASI kepada balita. Dalam hal ini adalah 1 telur ayam yang sudah direbus. Bingung. Yang sudah dibuat aja, dokter. Sudah dibuat aja. Ini aja? Sesuai. Ini ada. Oh ya. Ini 6 bulan. Oh 6 bulan. Tadi nggak dipraktekin semua ya? Oh yang 12 belum ya? Karena yang 12 bulan udah bisa ikut kayak orang tuanya makan gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau mamanya kan suka nyuapin anaknya, nah nih, makan nih nak. Rupanya ayahnya yang makan, begitu ya kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. 15 bulan. Mama. Masya Allah. Enak gimana? Enak dek. Enak. Enak, mantap. Ya. Mantap, sekali lagi dapat kita saksikan bersama ada pemberian sayur. Kasih wortel sayurnya suka. Iya. Ada wortel, bayam, tahu, dan kemudian kayaknya anaknya udah kenyang ini. Oh, up. Iya, nang ning nang nung, nang ning nang nung, ha. Nang ning nang nung. Nanti jangan salah suap ya Ibu Sri ya. Suap ke ayahnya nanti. Nang ning nang nung, iya. Sambil digendong sama bundanya. Neneknya. Oke. Neneknya ya. Oke. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada adik balita dan Ibu Sri Dewi yang sudah memberikan MPASI kepada balita, dan kemudian kita saksikan foto bersama.
Dan selanjutnya acara bersama-sama yang akan kita saksikan bersama-sama dan sudah kita tunggu-tunggu adalah perlombaan masak MPASI yang akan diikuti oleh 9 kecamatan dan satu perwakilan 9 kecamatan dan satu tim perwakilan ya, dan tentu saja masing-masing kecamatan dan satu perwakilan ini terdiri dari bapak-bapak, di mana bapak-bapaknya ada 2 orang dan satu kader. Kadernya bisa laki-laki bisa perempuan juga ya. Biasanya perempuan ya, kader gizi ya. Nah, bapaknya siapa aja? Pak Geci dan Pak Camat. Seru ya. Dokter Tasya. Oke, foto bersama dulu Dokter Tasya. Di sini Dokter. Ya, di situ boleh. Iya, oke, silakan. Dulu 1, 2. Lagi 1, 2. Jangan lupa Telur. Mau sehat? Makan telur. Mau cerdas? Makan telur. Jagoan? Makan telur. Nanti kalau ada yang tanya, Pak, berarti Iron Man sama Batman, Superman makan telur. Makan belum basah. Bandaraya, Kuta Alam, Siakuala, Kuta Raja, Jaya Baru, dan Ulengarik, serta satu tim Persib sudah standby. Oke, kalau sudah standby, maka kami persilakan untuk eksekusi masaknya karena waktu yang diberikan cukup terbatas. Saat ini kita sudah berada di posisi. Hai Bapak, hai Ibu, pasti bangga kan rasanya melihat anak tumbuh menjadi orang yang sukses? Biasanya ngurusin hal-hal yang di luar rumah, di luar dapur. Kali ini bermain dengan wajan dan sendok wajan itu apa yang namanya ya? Seroan ya, sama pisau, sama saringan, sama ulekan, sama piring. Lebih baik 11.25. Oke, kita mulai dari sekarang. Jangan lupa baca Bismillah. 3, 2, 1. Bismillah. Iya, bersama-sama kita saksikan di kelompok 6 dari kecamatan apa? Kelompok 6 Kuta Alam, Pak Geci dan Pak Camat. Dan yang bukan peserta kami harapkan untuk dibawa dulu, karena untuk saat ini yang pertama kita akan mempersilakan para dewan juri dan Ibu TPPKK Kota Banda Aceh untuk menyaksikan ya. Jadi yang bukan peserta kami harapkan dibawa dulu. Tolong kerjasamanya supaya tidak terlalu penuh di sini. Kecuali panitia. Saat ini masih 10.25, maka waktu yang diberikan 1 jam, maka 11.25 ke depan sudah selesai semuanya. Nah, siapa namanya? Bunda Gebi ini panitianya, dewan jurinya siapa aja ya? Sorry ayah, aduh, Bunda Gebi, mana Bunda Gebi? Iya, Bunda Gebi mungkin bisa disebutkan mungkin siapa aja dewan juri yang akan menyaksikan dan menilai. Iya, jadi dewan juri kita hari ini ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh yaitu Ibu Yusni, dan juga ada Ibu Rosi dari Poltekkes Kemenkes Aceh, kemudian juga ada Ibu Linda perwakilan dari TPPKK Provinsi Aceh, dan juga Dewi perwakilan dari Dinas Pangan Provinsi Aceh. Baik, kalau begitu supaya acara pertandingan ini lebih tertib, kepada yang bukan tim memasak ya, kepada yang bukan peserta, kami persilakan untuk di bawah dulu ya. Nah, di atas khusus dewan juri, dan kemudian kita juga akan mempersilakan Pak Geci sedang berusaha memotong apa tuh namanya, bunga, selain wortel juga apa tuh, bunga brokoli. Kelihatan biasanya kalau kita potong brokoli cantik ya, ini kok hancur berabur-abur kayak gitu. Kalau cantik itu bisa dipakai orang dewasa. Iya. Kalau ibu potongnya udah ada seni. Ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Sri Dewi yang akan melihat dan menyaksikan bagaimana Bapak dan Ibu berusaha untuk memasak yang terbaik ya, Bapak Camat dan Pak Geci dan juga tim dari Persib. Masya Allah, udah mulai rebus-rebus aja. Semua makan sapi ala syahnya
biasa. Ini semurnya memang sudah bumbunya tadi udah dibuat langsung ya Pak ya. Oke. Terus Bapak tadi aduk-aduk aja Pak. Sudah, oh sudah semuanya gitu ya. Oh gitu. Nah, kira-kira ini menu kesukaan siapa nih Pak? Iya, ini menu kesukaan Pak Camat Syakuala. Rasanya saya yakin ini mantap loh Pak. Luar biasa, jangan lupa nanti satu untuk saya ya Pak ya. Oke. Iya, luar biasa ya, menunya simpel tapi bikin kita selera. Iya kan? Suka kan semur mata sapi ya kan? Iya. Biasanya mata sapi kan digoreng aja terus taruh garam udah biasa. Atau pakai saus kalau anak-anak. Sekarang kolaborasi sama semur. Yang biasanya kita tahu kalau semur itu sama ayam, daging ayam. Itu bahannya. Oke, bahannya apa aja? Wah, Bapak bisa tahu itu daun-daunnya. Ini daun apa tadi Pak? Berarti kita harus apa nih Pak kalau daun salam? Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita ke meja 2. Wow, meja 2. Gitu ya kan? Iya, meja 2-nya apa aja ya Gaby, Bunda Gaby? Ya ini ini apa sekali. Iya, ini bikin saya makan. Boleh nggak sih? Boleh dong, ya kan? Nah, Bunda Gaby nih kita bisa lihat ada nasi pakai apa tuh kayak beruang ya? Kok tapi kok kayak lebih mirip bapaknya ya Bu? Untuk yang buahnya bapak-bapak gitu ya. Kemudian ada apa aja? Ini apa ini? Tahu, roll tofu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada nasi yang sudah di telur. Telur orang-orang pakai santan, mantap. Ini saya nggak pernah tahu loh ada telur orang-orang pakai santan. Ada pakai daun apa juga itu? Daun kelor. Udah ada telur, pakai daun kelor, makin mantap. Lor. Iya. Disajikan ini enak banget ya, lihat itu sampai tomatnya di. Iya, betul sekali. Sekarang kita singgah ke meja sana. Iya, kita ke meja sana. Apa aja nih? Ini kayaknya ada Pak Tengku nih di sini ya. Oh, Pak Luki. Pak Luki sama Pak Camat. Nah, dan Ibu Kader juga. Pak Luki kalau sehari-hari di rumah memang kupas telur puyuh ya Pak ya? Telur yang lain juga Pak. Menyampaikan tentang telur yang kita konsumsi ya kan? Telur utuh yang dikonsumsi itu lebih baik, tapi nggak pakai kulitnya juga karena kulitnya itu bisa dipakai untuk apa nih, ngusir semut, ngusir apa lagi ya kan? Untuk pupuk-pupuk juga bisa. Nah selain telur ternyata ada apa aja nih Pak Luki? Udah sama pengganti bensin, jadi udangnya nanti sebagai pengganti penyedapnya gitu. Jadi praktis ya. Ada polimen, ya Allah. Oke, nah ini nanti saya mengingatkan kembali apa aja yang dinilai tadi Gaby, Bunda Gaby, selain kebersihan, rasanya, bahan yang digunakan juga variatif atau tidak, terus juga porsinya nih, porsinya sama juga penampilannya itu cantik atau tidak, bikin selera atau tidak, ya kan? Oke, kita singgah ke sana. Aduh, iya, ini dari tim Persib. Tim Persib itu apa sih? Oke, Ibu sendiri sudah menyaksikan bagaimana salah satu bapak dari tim nomor 10 membuat telur omelet. Telur terampil ya bapak ya. Biasa masak di rumah ya pak ya. Untuk anak atau untuk istri pak masaknya? Anak dan istri ya pasti pak ya. Memasak itu kewajiban suami. Memasak itu kewajiban suami.
istri nungguin makannya aja disuapin. Nah, kalau gitu tuh ya saya Iya. Nah, untungnya Bang Kumis sama Chef Dina hari ini berkolaborasi memasak yang mantap sekali. Dari tadi sayurnya diado-ado. Padahal masa saya nggak perlu diado-ado juga. kontennya ada kesan. Oh ini. Jalan ini kayaknya juga udah cantik dan rapi. Wah, Bapaknya hasil olahan yang udah tadi apa ya? Masya Allah, Kecamatan Meraksa ini Pak ya? Oke. Iya, luar biasa nasinya dicampur pakai boite berumah. Boite berumah ini khasnya cabai hijau sama kol. Ada yang bilang ngepek. Iya. Aduh, dia ketinggalan anjing. Gimana, Mer? Sini. Aduh. Itu displaynya. Yang display mana, Mas? Mana yang display? Satu tuh. Ini. Semua ada. Finishing ya, nggak ada gampang finishing. Mau apa? udah oke. Emang timbangannya taruh aja di atas karena semua ditimbang. Berapa banyak aja nantinya? Tapi nggak bunuh-bunuh kali. 2 sendok lah. Ya makanya itu yang Biasanya kan kalau orang kita, telur bebek itu di rumah, ya kan, pakai santan, daun kari, kemudian daun temurung, kemudian pakai cabai hijau yang panjang-panjang itu. Nah kali ini divariatifkan dengan menggunakan tomat dan sayur-sayuran. Ini kuah tomat, jadi tomatnya di blender gitu, enggak? Wow, cakep. Gitu ya. Iya, tomatnya harus banyak ya. Nah, oh gitu ya. Jadi nggak perlu taruh saus lagi ya. Nggak perlu taruh saus lagi. Mantap. Biasanya kan kalau anak-anak kan agak susah ya makan tomat ya. Jadi ini variasi yang luar biasa supaya anak juga makan tomatnya. Iya, sedap kali ini bau. Gitu ya kan. Terus kalau sebelah sini apa ini? Sate telur puyuh, bumbu kacang. Wah, kenapa menggunakan telur puyuh, Bapak? Iya, betul. Oh iya, karena ini betul. Jadi sate telur puyuh bumbu kacang. Bumbu kacang kan manis dan kemudian ada teksturnya, jadi lebih sedap dimakan oleh anak ya dibandingkan bumbu padang ya. Nggak berasa kalau itu telur gitu ya. Oke. Mantap. Kemudian divariasikan dengan apa aja? Oh ada sayur-sayurannya. Itu saya kalau dibuat kayak itu boleh dimakan nggak Pak? Oh boleh ya. Oke. Makan sekarang ayah. Iya. Ini sehari-hari Bapak buat di rumah atau hari ini aja? Kami mudah-mudahan inspirasinya Kecamatan apa? Baitur Rahman. Berarti ini tempat tinggal Agus ini. Agus dinas lagi. Iya. Kalau yang di nasi kurma jadi juga akan diacurkan aja. Tapi yang untuk umur 6 bulan ini yang harus dilumatkan sekali. Ya, jadi kemudian semua menu ini ada kita campurkan dengan telur. Ya, juga ini ada sate telur, tahu telur, sate telur, tahu telur.
sebaliknya Bu, Sebaliknya. supaya tambah semangat ya. Bapaknya betah di rumah. Oh gitu. Nah ini Jadi supaya bapaknya betah rumah, kami menyediakan bunga untuk bapak. Yang seharusnya yang menyediakan makan itu bapak, bukan ibu. Jadi tugas ibu adalah satu, melayani bagaimana baiknya suami. Maka kebersamaan kita maka kita serahkan bagi tugas hari ini. Kita laki-laki yang terutama kemudian berumah istri kepada ibu tetangga kita bagaimana untuk supaya makannya kita makan bersama. Sebaik-baik makanan makan secara berjamaah dengan keluarga. bisa saling suap-suapan ya Pak ya. Di samping sop anak kita juga sop ke bapak. Karena ini namanya kan makasi, makanan pendamping nasi. Ada samping nasinya ada bapak lagi. Ya Pak, siap Pak? Asal jangan nasinya dibagi-bagi. Ya, betul. Jadi makanan pendamping ASI, ASI itu anak dan suami. Iya, anak istri dan suami, ya kan? Mantap. Mudah-mudahan menang ya Pak ya. Amin. Ya. Jadi tertarik nih komentar bapaknya bahwa bapak lah yang punya kewajiban untuk menyiapkan makan dan minum untuk anak dan istrinya. Jadi istri mendampingi anak dan suami makan bersama di meja makan sambil suap-suapan gitu. Siap juga nih gimana? Siap juga. Pak Jaman ya? Sesuai dengan ketentuan kesehatan yang ada. Terima kasih banyak Pak Jaman Kutaur. Nah kira-kira ini menunya memang menu sehari-hari atau baru kali ini menu ini tercetuskan? Ini menu yang sering kita buka di rumah gizi kampung. Jadi kita alam semua kampung sudah ada rumah gizi kampung. Sebulan 3 kali untuk penanganan stunting, pencegahan stunting. Jadi sesuai anak-anak yang datang ke rumah gizi kampung kita berikan menunya. Dan menunya berarti tidak menu olahan, bukan menu langsung. Penasaran nih dengan rumah gizi kampung, yang paling ramai di rumah gizi kampung yang datang siapa Pak? Anak-anaknya Mamanya juga? pasti dominan. Bapaknya kemana? Kalau mamanya mana bapaknya entah. Mudah-mudahan nanti di rumah gizi kampung di Kota Alam itu yang ramai datang bapaknya sama anaknya ya. Soalnya kan anak-anak bakalan mau makan kalau bapaknya yang suapin. Itu anak saya Pak, kalau mau makan masih bapaknya. Mamanya pasti sudah suapin sama bapaknya. Iya, sadar. Mantap. Terima kasih banyak Pak Camat gitu. Oke, luar biasa ya. Kemudian ini buku. Kemudian Daun apa aja tuh? daun kari atau daun lemuru dan Mbak, apa? Sele. Kekir. Ya, sele itu. Oh iya benar. Kan ketahuan deh ayam siapa yang masak. Sampai sama ya kan? Kemudian kita tambahin air. Oke, 500 ml. Kurang lebih. 500 ml ya. Ya. Kalau lebih nggak apa-apa dok. Dok. Kalau lebih nggak apa-apa. Tapi banyakin telur ya nanti. Oh gitu. Jadi kita aduk dulu. Biar menyatu dengan alam. Oh gitu ya. Tumpah dong dok. Dok lagi. Tumpah dong chef kalau menyatu dengan alam. Ya. Iya. Oke, dan lalu kita hidupkan apinya. Oh iya ada. Ada ya? Aman ya? Iya aman. Nah, ini kita tunggu dia sampai panas. Kalau nggak panas gimana dok? Dok lagi chef. Ya. Ah, saya kayaknya aku tuh. Kita tunggu dulu ya. Kenapa kayak begitu chef? Oh, kenalan dulu. Oh iya. Oke. Siapa? Agus. Oke. Chef Surya ini memang menunya dari telur bebek ya chef? Ya, dari telur bebek. Di sini kan, bahwasanya kalau ini harus dipanasin dulu supaya nanti ketika dicemplungin telur bebeknya itu enggak sampai telur bebek itu tetap masih gulai. Jadi kalau misalnya dia nggak panas, nanti telur bebeknya bisa diubah. Ibu-ibu. Nah, kira-kira nih waktu kecil Mama Chef sendiri paling hobi masak apa dan apa yang Chef suka dari masakan Mama Chef? Oke, dari kecil itu masakannya sambal lado. Sambal lado ya? Nah, beda nggak sambal lado Mama Chef dengan tetangga Chef?
Gimana ya? Kalau balado mama saya itu asin. Nah, kalau balado tetangga itu manis asin. Nah, satu lagi namanya sambal udang. Nah, kalau dibilang sambal ganja. Oh iya. Oh, dari bilang kan, enaknya kan? Udang rebus Nah, itu itu yang masak ayah saya. Ayah. Iya. Kalau ayah saya masak sambal udang itu habis diulek semua, dia panasin api, dia panasin minyak, main cemplung aja. Setelah panas minyak dimatiin, cemplungin di minyak panas. Nah, pakai polimeng. Nah, pakai madu. Ya cukup banget. Nen apih nadung bu, ya apih madu. Nasi panas ya kan? Iya betul. Oke. Nah, boleh. Oke, setelah ini kita bisa saksikan gimana Bunda Gaby. Bunda Gaby mau samping Chef Surya. Oke. Nah, ini supaya lebih seru nih, Chef. Kalau masaknya pakai jeruk nipis ya. Nah, pastinya lebih enak nih jeruk nipisnya kalau yang perasnya ini tangan perempuan. Boleh. Iya. Bapak Ibu Wali Kota lah. Oke, berkenan kepada Ibu PJ Wali Kota yaitu Ibu Ketua TPPKK Kota Banda Aceh, Ibu Sri Dewi bergabung bersama kami di sini ikut masak-masak ya kan. Apalagi ini telur itik Bu ya. Telur itik itu sensitif. Sengaja saya tinggalin untuk Ibu. Iya. Iya Ibu, boleh dimasukkan belimbingnya dulu. Iya, kita saksikan bersama-sama Ibu Sri Dewi. Iya, ini udah ju kalau kata orang Aceh ya, udah ju itu artinya udah mendidih. Nah, Bu udah boleh dimasukin perasan jeruk nipis. Oh iya. Oh, ini Pak. Tepuk tangan dong. Bolimengnya cukup segitu aja, Chef? Iya, cukup segitu aja. Cukup segitu aja ya. Terlalu asam karena udah ada campuran Jeruk bolimeng nipis tadi. ya. Oke. Ya. Terus Kemudian kita masukin telur. masukin telur. Ya, Nah, Ibu boleh bantuin aduk-aduk. iya, Ibu aduk-aduk dulu Ibu ya. Nah, Memang vibe-nya itu beda ya antara laki-laki yang masak, kemudian juga perempuan yang masak, vibe-nya itu agak gimana gitu ya, ayah hadus ya. dari tadi kami aduk nggak mendidih, giliran Ibu Dewi aduk langsung mendidih. Nah, telur pertama tetap Ibu Wali Kota gitu Mas. Oke, telur pertama, Ibu ya. Telur pertama, tedeng, telurnya ada nyemplung gitu. Jadi warnanya beda kan? Kalau warna telur bebek itu kuningnya lebih kuning. Lebih kuning karena omega juga tinggi. Oh gitu. Tapi itu kan telur bebeknya udah asin ya? Enggak, ini kita yang tawar. Oh yang tawar. Kenapa nggak pakai yang asin, Chef? Karena kalau ini kita olah kan mengikuti khasnya Aceh seperti itu. Kita bisa aja memodifikasi, tapi alangkah baiknya sesuatu yang original juga harus kita tampilkan. Betul banget, Chef. Nah, menurut Bu Dewi sendiri ini memasak ini udah sering nggak Bu Dewi, Bu? Kalau yang telur boide pelemak ya bahasanya ini ya? Kalau menurut saya baru pertama kali. Pertama Ibu ya? Artinya sama Bu, saya juga baru pertama Bu. Baru pertama lihat. Iya. Tapi kalau makan udah pernah Bu, boide pelemak? Belum pernah. Serius Ibu, selama di Aceh ini Bu, di Banda Aceh masa nggak pernah makan boite pelemak Bu? Belum pernah. Oh, hari ini nanti akan makan bersama Dokter Tasya dengan Ibu Desrita, Dokter Dara, kemudian dengan Chef Surya makan boite pelemak mantap. Ini namanya tetap boite pelemak atau diinggriskan supaya ini? Tetap namanya boite pelemak. Kira-kira Dokter Tasya ini bahasa Inggrisnya apa ya? Telur eti direbus pakai santan. Kalau saya punya nih. Egg with coconut curry kali. Oh, itu harganya naik. Harganya naik ya? Kalau di warung Aceh, warung nasi Aceh ini biasanya 10.000 dapat satu telur gitu ya kan? Nah, Nggak perlu. Ini kita lagi tunggu. Kalau asinnya kita nggak perlu diaduk dulu Bu. Karena ini nanti dia akan pecah putihnya. Jadi setelah masuk kita hanya menunggu saja sampai dia matang. Nanti ketika sudah matang, kuningnya juga sudah lumayan jadi, itu baru kita boleh aduk sedikit aja. Tapi santannya ini nggak pecah kalau kita Enggak. Jadi gini,
kita kan nanti santannya ini kan ketika udah masak ini, dia kan akan menyatu dengan ini itu. Dan juga dia ini kelihatan pecah, sebenarnya itu bukan pecah santan, tapi putih telurnya. Jadi putih telurnya. Teraduk ya. Ya teraduk. Iya. Kalau di rumah takut pecah santan ya. Iya. Kalau masakan Kalau bapaknya takut pecah piring. kalau masak kari itu kadang-kadang ada ibu-ibu juga yang takut pecah santan. Nggak masalah ibu. Dia santannya ketika akan pecah, dia itu akan jadi minyak. Dan minyaknya juga sehat. Minyak santan, minyak kelapa jadinya. Makanya kalau masak kari itu kita sampai berjam-jam. Minimal masak kari itu 4 jam. 4 jam itu memang udah nggak kelihatan lagi santannya. Yang hanya naik ke atas itu minyak sama bumbu. Dan itulah kenapa masak kari itu bisa rasanya sampai meresap ke dalam daging. Oke. Nah, ini telurnya semua, dokter, chef mau dimasukin? 3 butir aja. 3 butir aja ya. Nah, kalau di warung nasi atau di tempat-tempat restoran kan sering juga ya, Bu Dewi ya, ini disajikan. Belum pernah dicoba tapi ya, Bu Dewi ya. Tapi saya belum pernah lihat sih kalau di rumah makan. Di rumah makan mana yang di Aceh ini yang dijual kayak gini? Tuh, nanti Chef Surya bisa kasih info tuh, Bu. Di rumah makan khas Aceh Bu biasanya. Iya. Atau di rumah Chef Surya. Di dapur saya ya Bu, mohon doanya semoga dapur Amin. saya nanti selesai tepat waktunya. Saya akan undang dari ibu-ibu Iya, PKK, saya ibu-ibu juga ya, mama. Chef ya. Oh, ya, kita masak kari, khas. Masak kari spesialis saya. Iya benar. Masak kari spesialis yang udah pasti yang nggak suka bebek. Saya suka. Yang saya bilang nggak suka. Anda suka? Enggak suka. Oke, yang nggak suka bebek, saya jamin bakal suka. Enak ya. Enak. Jadi amisnya itu hilang. Kenapa amisnya hilang? Karena masaknya itu udah 4 jam. Tapi spesialisnya memang kari bebek. Alhamdulillah spesialis kari bebek di Masterchef juga, makanya dijuluki King of Curry. King of Curry. Jadi yang saya masak itu hanya kari aja. Walaupun bisa masak lain, saya hanya masak kari aja. Kenapa? Di situ momentum saya memperkenalkan kari Aceh. Mantap, tepuk tangan dong. Luar biasa kari Aceh ya. Saya mau nanya, ini untuk umur berapa nih boleh makan? Ini umur kalau yang saya tahu dari 4 bulan ya Bu ya? 4 bulan, 6 bulan ya? 6 bulan, 6 bulan ke atas. Maaf Bu ya, karena saya kan bukan spesialisnya. Itu harusnya yang jawab Dokter Tasya. Ini soalnya korban 4 bulan. Jadi 4 Zaman bulan. itu, zaman Chef Surya memang masih 4 bulan. Iya, benar ya. Kalau sekarang kita sudah 6 bulan ke atas. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini MPASI kita mulai dari usia 6 bulan. Kalau di 6 bulan ke bawah? ASI saja. Harus lengkap ASI saja, ya kan? Inilah yang kita kenal dengan ASI. Menggunakan garam. Tapi kalau masak biasa saya gunakan semua itu. Karena itu kan untuk yang dewasa beda ya. MPASI. Karena gini, budaya memasak di Aceh dan di luar Aceh itu berbeda. Di Aceh itu lebih asin. Kalau di luar Aceh itu sukanya ada manis-manis. Nah, seperti saya ada manis-manisnya. Iya ya, kalau orang Aceh itu kalau nggak berasa itu kayak pelit-pelit gitu ya kayaknya. Kita aneh pun agak teh. Masakan Aceh nggak ada yang manis. Ada. Kue. Itu kue kan, ini masakannya. Dan orangnya udah manis. Iya. Kayak siapa dong? Kalau bisa, oke. Betul. Apalagi kalau udah diambil sama istri tercinta ya kan, makin manis. Oke. Ya setengah masak bisa langsung diangkat. Kalau ibu maunya masak tetap, tunggu masak semuanya udah. Iya. Tapi kalau pakar gizi tadi kan menganjurkan telurnya itu memang betul-betul masak matang. Karena memang kalau masaknya setengah matang, khawatirnya ada bakteri-bakteri atau kandungan lain yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, Itu makanya kalau untuk ibu-ibu kan beda. Untuk dewasa nih ya, kita bicara untuk dewasa. Kadar kesukaan akan mengatakan telur itu kan berbeda-beda. Kalau saya lebih suka telurnya itu setengah matang, masih fluffy mana gitu kan. tahu ibu, fluffy.
Nah, makanya belale nonton yang lain, floppy nggak tahu. Saya juga nggak tahu apa itu. Mau gentai. Lema mengentai menan boy sih. Nah, sekarang kita koreksi rasa. Oke. Oh, ada koreksi rasa ya? Walaupun yang makannya balita, ya jangan juga lah kita kasih yang nggak ada rasa. Jadi kalau ditanya, kenapa anak saya nggak makan ini? Udah dikasih apa semua yang enak-enak, orang rasanya nggak pas. Nah. Silakan. Tapi sebentar dulu saya cek dulu. Iya, baik. Bismillah. Nah, saya cek dulu. Karena kalau barang belum jadi kita kasih ke ibu kan nggak enak itu ya. Tunggu udah jadi rasanya baru kita kasih. Ini nasinya udah masak belum? Biar dia makan siang ya. Oke. Mantap. Kita tambah sedikit lagi. Oke. Garam. Oke. Nah, ini udah masih pas. Udah pas nih. Kita mulai dari nol. Oke. Nggak perlu dirasa lagi tuh ya? Selain telur, boleh nggak kita masuk sayur? Boleh. Boleh. Semua ingredientsnya boleh. Karena ini kan sama juga seperti kita masak daun ubi. Daun ubi kan beda-beda jenis ingredients. Kalau daun ubi kan ada yang kita kasih ini lagi. Dan kalau juga bisa yang mana ibu enaknya boleh ibu masukin. Boleh juga tadi ibu masukin gula yang suka yang ada manis. Oke. Latu-latu chef boleh nggak dimasukin ke situ? Siapa tahu mama-mamanya geram bunyi latu-latu, kutagun aja. Kalau gula yang jelas jangan dikasih ke balita. Nah, balita kita sebisa mungkin disayang, dibebaskan dari yang manis-manis. Karena balita kita udah manis. Gimana ya Ibu Sri rasanya? Ada rasa lemak dari santan, itu asin, itu aja sih yang saya rasa. Iya memang rasa yang ditinggalkan nggak ada di sini. Karena ibu, ini standar kita memasak untuk balitanya. Karena kalau kita mau kita rasa yang kaya, kita akan menambahkan kaldu ayam. Sembur bisa. Kalau nggak mau pakai kaldu bubuk, kita bisa pakai rebusan lemak ayam, gurihnya. Ini memang nggak gurih sama sekali. Ini bentuk salah satu makanan sehat. Makanya kenapa makanan sehat itu kurang diminati, karena nggak kaya dengan rasa yang sesuai dengan lidah kita. Ada micin ya ibu ya, udah pasti. Apalagi ibu ya, mohon maaf nih saya bongkar aja ya. Bakso ibu, mulai dari baksonya itu udah ada micin sampai kuahnya. Ini bukan fitnah, tapi saya kasih tahu sama ibu. Ini bukan fitnah, memang kenyataannya seperti itu. Nah, jadi kita rasanya hanya memang dari bumbu, lemak, dan kita rasa dari garam tadi ibu. Ya, benar. Nah, kira-kira Asamnya dari belimbing dan bokuyun atau jeruk. Ini lihat jangan tidak terlalu habis bu. kayaknya kita nggak pernah tahu buah puyuh Apa ya. boleh makan apa? Paling banyakin belimbing. Ini tidak terlalu asam sih, karena kalau asamnya dari alami ya, bukan dari Ya, nggak apa-apa Ibu, dengan tidak berlebihan masih bisa karena kaya dengan rasa ya. Cuma tadi mungkin kalau untuk yang balita kita tidak menambahkan garam ya yang banyak ya, karena kan kita mengurangi, ada takarannya. Gula dan garam itu sebenarnya tidak kita hanya berikan kepada anak balita kita gitu ya. Ini kita sesuaikan. Ini judulnya ini kita masak sebagai percontohan untuk ke balita. Tapi eksekusinya, ibu bisa mengurangi apa yang menurut ibu tidak perlu untuk anak ibu. Bisa mengurangi asamnya, bisa mengurangi garamnya, atau ibu mau ganti telurnya dengan telur puyuh, itu dibolehkan ibu. Nah, jadi kita ini hanya mencontohkan saja. Beginilah cara memasak salah satu makanan khas Aceh, pencegah stunting. Seperti itulah kira-kira ibu. Jadi kalau mau rasanya kurang nikmat, ya saya harap mohon maaf, memang kita tidak menyajikan kenikmatan di sini ibu. Tapi nanti kalau ibu mau merasakan masakan boh itu lemak yang realnya, saya siap diundang ke Pendopo untuk memasak dengan ibu. Siap? Siap bu. Kami siap berdua untuk memasak khusus dengan ibu. Kari boh itu lemak kita masak untuk ibu dan bapak.
Siap. Oke, kita sekarang kita garnish ya. Oke. Penyajiannya menggunakan centong ya Bu ya, jangan menggunakan sekop. Centong. Oke. Nah, nikmat sekali. Kelihatan telurnya udah matang. Nah, sekali lagi mungkin kita juga harus apa nih ya, memastikan kebersihan dari telur dan kemudian kematangan dari telur, karena memang telur yang matang itu sangat punya peran penting nih untuk kandungan-kandungan yang lebih baik yang dikonsumsi dibandingkan telurnya belum matang gitu, belum masih setengah matang. Belimbingnya ini memang belimbing aja ya, Chef? Iya. Oh, pantesan enak. Oke, itu pakai daun? Ini hanya sebagai garnish. Nggak bisa dimakan? Bisa dimakan, tapi tidak dianjurkan dimakan. Ini hanya untuk memberi dah. Oh gitu garnishnya ya. Kita foto dulu ya. Saya mau tanya, kalau misalnya Siap. buat di rumah ini boleh nggak kalau telurnya direbus dicemplung gitu? Boleh juga. Karena kan ini memasak itu sebenarnya adalah imajinasi kita itu. Kalau misalnya real dasarnya bahannya ibu udah tahu ini mau ibu fusionkan, mau ibu blending dengan yang lain dengan hal-hal baru itu dibolehkan. Tapi memang lebih karena kan ada orang yang suka telurnya bulat mungkin ya, ada yang maunya seperti ini gitu kan. Nah itu dibebasin, bisa masuk semua. Cuman salah satunya tadi bumbu memang tidak meresap semuanya ke dalam kalau ini kan dia masaknya di atas bumbu, jadi di dalam bumbu memasak boyke sebelum makan. Bedanya cuma di situ aja ibu. Kalau protein yang lain boleh. Di mata sapi. Boleh. Jadi itulah namanya imajinasi kita kan memperkaya yang kita masak. Kalau saya ibu, banyak yang masakan yang saya olah. Contohnya mie Aceh. Saya lagi sedang berusaha mie Aceh itu saya kolaborasikan, saya fusionkan dengan mie ramen Jepang. Mie ramen Jepang itu kuah kaldunya luar biasa. Saya mau modifikasi fusion namanya kan dengan mie Aceh. Mohon doanya juga semoga berhasil. Nanti ketika berhasil saya siap masak untuk ibu. Amin. Bu ya, undang ibu PKK kan undang saya nih, saya masak mie ramen. Mie Aceh ramen. Boleh, silakan. Baik. Oke, mic-nya sini. Oke. Chef mungkin berada di tengah-tengah bersama Ibu Sri Dewi. Kemudian Dokter Dara mungkin di sebelah ayah. Oke, bisa ya. Ibu Sri Dewi berada di tengah-tengah. Iya. Chef juga ada di tengah mungkin. Iya. Oke. Dokter Tasya mungkin bisa bergabung juga. Kameranya biar sama saya aja dokter. Oke. Iya, dapat kita saksikan bersama-sama saat ini pakar gizi yaitu Pak Junaidi bersama Dokter Dara dan Ibu Desrita bersama Ibu Sri Dewi selaku istri PJ Wali Kota Banda Aceh, Chef Surya dan bersama tim PKK Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh dan officer